Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kenikmatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni pendidikan agama Islam. Walaupun tidak seperti biasanya dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah terkait pencegahan penularan COVID-19, maka pembelajaran diadakan secara online. Harapannya walaupun pembelajaran diadakan secara online dapat menambah wawasan adik-adik sekalian. Materi sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian haji. Apa itu haji? Yakni dengan sengaja mengunjungi Ka'bah dengan maksud tertentu, beribadah tertentu pada waktu tertentu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun haji dan macam-macam rukun haji. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Di sini ada 6 macam, yakni 1. Niat ihram, 2. wukuf, 3. tawaf, 4. sa'i, 5. bertahallul atau menghalalkan, 6. tertib. Rukun haji yang pertama yaitu niat ihram. Kita berniat melakukan ibadah haji pada mikot atau batasan tertentu. Ada 2 mikot, yakni 1. mikot zamani, merupakan batasan waktu maksimal pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan mikot makani yakni daerah kedatangan masing-masing. Pada saat melakukan niat ihram, kita dianjurkan untuk memakai pakaian serba putih. Untuk laki-laki dianjurkan untuk memakai serba putih, yang satu untuk sarung, yang kedua untuk selendang. Dan yang untuk perempuan dianjurkan untuk memakai baju serba putih yang tidak menutupi wajah dan telapak tangan. Rukun haji yang kedua yakni wukuf. Wukuf merupakan berkumpul di padang Arafah untuk menunaikan ibadah seperti sholat berjamaah, mendengarkan khutbah, berzikir kepada Allah, meminta ampunan. Dan wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah atau yang lebih dikenal dengan perayaan Idul Adha. Rukun haji yang ketiga yakni tawaf. Tawaf yang digunakan yakni tawaf ifadah. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Untuk laki-laki dianjurkan pada putaran pertama sampai putaran ketiga berlari-lari kecil, dimulai dan diakhiri pada Hajar Aswad. 4. yakni sa'i. Sa'i yaitu berlari kecil dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah. Dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali putaran, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Shafa dihitung 1 kali putaran. Mengapa di sini ada sa'i? Karena untuk mengenang peristiwa istri Nabi yang dulunya mencari air, istri Nabi Ibrahim yang mencarikan air untuk anaknya yang kecil, yakni Nabi Ismail. Yang kelima yaitu bertahallul. Bertahallul yaitu menghalalkan. Bagaimana bisa menghalalkan? Yaitu dengan memotong atau mencukur rambut. Bagi laki-laki dengan memotong semua rambut. Untuk perempuan minimal 3 helai saja. Setelah kita bertahallul, maka kita akan terlepas dari larangan-larangan selama berihram. Yang terakhir yakni tertib. Segala rangkaian rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan. Di sini yang membedakan ibadah haji dengan ibadah umroh adalah wukuf di padang Arafah. Di dalam ibadah umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Apabila saat melakukan ibadah haji telah meninggalkan dengan sengaja atau tidak meninggalkan wukuf, maka ibadah hajinya tidak sah. Ibadah haji kita tidak terima karena yang membedakan ibadah umrah dengan ibadah haji yakni di wukuf. Apabila seseorang tidak melakukan wukuf, maka ibadah hajinya tidak sah.
Sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita simpulkan terlebih dahulu materi pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang rukun haji. Apa itu rukun haji? Yaitu syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Ada berapa macam rukun haji? Ada 6, yaitu niat, wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima bercukur atau bergunting, keenam tertib. Yang membedakan antara umrah dengan haji yaitu terletak pada wukuf. Apabila pada macam-macam rukun haji ini ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Untuk mendalami materi yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini, Ibu telah memberikan tugas pada buku kalian halaman 50. Harap dikerjakan ya. Apabila ada yang ditanyakan, apabila ada yang tidak dipahami, maka tanyakan saja kepada kedua orang tua. Untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.